Selamat datang kembali di modul kedua. Dan modul kedua kali ini kita akan bahas tentang dasar statistik untuk klinisi dan juga para peneliti. Yang mana ini merupakan modul lanjutan dari modul pertama tentang first clinical statistic. Nah, untuk pertemuan kali ini, jadi kita akan membahas tentang apa itu statistik klinik, kemudian pertanyaan dan prinsip analisis statistik, bias dan pentingnya statistik, dan juga output dan elemen dalam belajar. Yang mana kita bahas pertama adalah pengantar dari statistik itu sendiri. Jadi tujuan utama dari penggunaan atau tujuan utama dari statistik itu sendiri bagi para klinisi dan juga bagi para peneliti adalah untuk memahami apa yang sebenarnya menjadi tujuan dan juga alasan dari penelitian ilmiah yang dibuat, sehingga seluruh yang dilakukan di dalamnya itu harus dipahami juga apa alasan dan juga penggunaan statistik di dalamnya. Nah, jadi apa itu statistik? Statistik itu sebenarnya adalah ilmu untuk mengumpulkan data. Nah, sehingga kita bisa membuat suatu analisis dan nanti kita akan bisa menafsirkan dan juga mengambil kesimpulan. Jadi kita akan mengambil data-data historical yang mana akan kita kumpul untuk menjadi data points kita supaya kita bisa memprediksi masa depan. Nah, dan kenapa statistik itu tetap dibutuhkan dalam dunia kedokteran? Sebenarnya karena kondisi dan juga pasien-pasien kita itu sangat-sangat yang memiliki variasi yang sangat banyak. Hal ini membuat kita itu butuh suatu basis data yang mana jika misalkan pasien-pasien itu dikumpulkan dalam suatu populasi, kita membutuhkan kira-kira berapa sih yang memiliki atau variasi individu terbanyak itu seperti apa. Nah, kalau misalkan kita memiliki data-data yang seperti itu, kita bisa untuk menemukan atau kita bisa melakukan generalisasi terhadap tertentu. Contoh, misalkan kita bisa membuat atau mengeluarkan pedoman-pedoman yang memiliki first line terapi. Itu sangat membantu sehingga jika misalkan ada pasien dengan karakteristik yang sama, tidak perlu kita pikirkan treatmentnya itu secara berbeda atau kita bisa treat dahulu secara empiris. Nah, dan kita masuk ke konsep kedua, yaitu adalah pertanyaan dan juga prinsip dari analisis itu sendiri. Yang mana kita sebenarnya harus menerjemahkan pertanyaan klinis ke dalam analisis statistik yang akan kita lakukan. Yang pertama, apakah obat X works untuk pasien? Nah, di sini poinnya adalah kita ingin menguji apakah obat yang saya pakai itu bisa digunakan pada pasien-pasien tertentu. Dan kalau misalkan banyak data yang menunjukkan bahwa obat ini tuh works gitu untuk seseorang gitu, ya udah bisa dipakai dalam masa yang lebih banyak karena ada potensi bahwa obat tersebut memang bisa digunakan gitu. Kita juga bisa nentuin apakah faktor resiko yang sudah kita rampung, sudah kita ketahui apakah ada faktor resiko tersebut dominan gitu terhadap seseorang. Dan kita bisa menghitung apakah dia itu punya kekuatan asosiasi dari faktor resiko tersebut. Contoh, seseorang yang gay atau LGBT biasanya akan mengalami sifilis atau penyakit-penyakit IMS lainnya. Nah, ada 3 prinsip dasar dalam analisis statistik ini. Yang pertama adalah deskripsi data. Nah, sehingga ketika teman-teman nanti akan membuat suatu proposal, membuat suatu analisis hasil, kita mulai dulu dari deskripsi datanya. Deskripsi data itu meliputi apa? Yang pertama itu rata, median, sebarannya. Jadi kita menggunakan profil-profil data. Nah, kapan angka-angka tersebut digunakan? Ya tergantung. Apakah angka-angka teman itu memiliki suatu bias gitu. Nah, kemudian kita bisa melakukan uji hipotesis. Dan uji hipotesis itu nanti kita nilai menggunakan p-value. Dan ini yang sering menjadi suatu seperti suatu dewa gitu di dalam suatu analisis statistik. Yang padahal sebenarnya maknanya itu cuma menentukan apakah dia signifikan atau tidak. Nah, dan yang terakhir akan kita interpretasikan hasil, dan tentunya untuk hasil ini harus disesuaikan dengan kenyataan gitu. Dan kita akan masuk ke poin ketiga, yaitu adalah bias dan pentingnya statistik. Sebenarnya statistik itu adalah salah satu metode kita untuk mengurangi atau mengurangkan bias-bias tertentu gitu.
Jadi ada beberapa bias yang sebenarnya sangat sering terjadi dalam dunia-dunia kedokteran. Yang pertama itu adalah bias penilai. Kenapa? Karena bias penilai itu terjadi kalau misalkan harapan dari peneliti itu kemungkinan besar akan mempengaruhi hasil penelitian. Statistik juga bisa mengurangi suatu bias kebetulan. Jadi ini mungkin akan kita bahas di perbedaan antara asosiasi dan juga sebab akibat. Pun kasus-kasus yang sebenarnya anekdotal gitu. Sehingga apa? Konsekuensi kalau misalkan kita tidak melakukan analisis statistik itu adalah yang pertama adalah efektivitas yang tidak terukur gitu. Kemudian yang tidak dapat dibandingkan dan juga tidak bisa kita generalisasi. Itu adalah kekurangan dari ketiadaan statistik. Jadi dengan adanya basis data dan kita sudah menemukan pola-pola dari suatu penyakit, ini bisa kita kumpulkan sebagai bukti-bukti yang bisa membantu kita untuk mengambil keputusan yang valid dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir itu adalah tentang output dan elemen belajar. Jadi signifikansi akan menilai apakah memang ada suatu efek dari benda tertentu kepada benda tertentu. Entah nanti dalam bentuk hubungan ataupun pengaruh. Nanti kita akan bahas di kelas tentang penentuan judul. Kemudian kekuatan asosiasi. Jadi seberapa kuat hubungan antar dua variabel gitu. Apakah dua variabel itu satu mempengaruhi yang lain saling meningkatkan, atau satu mempengaruhi yang lain saling menurunkan gitu. Seberapa besar efeknya gitu, atau seberapa besar pengaruh suatu intervensi terhadap hasilnya. Nah, dan juga kita bisa menilai terkait dengan kepastian hasil, dan itu biasanya kita nilai dengan interval kepercayaan atau confidence interval. Dan ada beberapa elemen penting yang akan kamu pelajari ke depannya. Yang pertama itu adalah kita akan memahami tentang distribusi data. Kemudian kita akan membahas tentang jenis-jenis variabel juga. Kemudian kita akan melakukan penilaian uji hipotesis. Kita akan memilih uji parametrik ataupun yang non parametrik. Dan kalau misalkan tentang asosiasi, maka kita akan menafsirkan p-value dan juga effect size-nya. Dan kita akan menentukan akurasi dari tes diagnosis, yang mana kita akan menentukan sensitivitas dan juga spesifitas dari hasil penelitian yang kita buat, apakah bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita akan memahami terkait dengan ketidakpastian, yaitu adalah kita memahami tentang confidence interval atau CI. Nah, sebagai penutup, statistik itu bukanlah sekedar hitung-hitungan sebenarnya, tetapi itu merupakan cara kita untuk memastikan bahwa klaim klinis kita atau penelitian dapat ditelusur dan dapat diukur serta dapat dipercaya. Dari kualitas bukti itu akan menentukan kualitas keputusan yang diambil. Sekian untuk pembelajaran hari ini, semoga kamu suka dan terima kasih banyak.